Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali aktivitas kita, untuk mengawali hari kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 14 ayat 62. Demikianlah dikatakan. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, identitas yang selalu dipertanyakan dan tidak dipercaya oleh banyak orang akan mengakibatkan kita menjadi orang yang selalu dicurigai. Bahkan kita akan menjadi seperti orang yang selalu harus dijaga dan diselidiki. Demikianlah yang terjadi dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika sudah banyak pengikutnya dengan apa yang sudah diberikan oleh Yesus di dalam setiap pelayanannya sebagai pengajarannya kepada setiap orang yang melihat dia dan mendengar pengajarannya. Banyak orang yang tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan banyak orang yang tercengang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Sehingga ada perasaan bagi orang-orang yang berkedudukan pada saat itu, termasuk imam, termasuk ahli-ahli Taurat, termasuk orang-orang Farisi atau Farisi. Mereka menganggap ini adalah suatu ajaran yang akan mengganggu ajaran yang sudah mereka pegang selama ini. Sehingga ada pikiran untuk membawa atau menggiring Yesus kepada suatu kesalahan dengan interogasi yang dilakukan oleh imam pada saat itu. Sehingga Yesus dipertanyakan pada saat itu. Dia ditanya dengan satu pertanyaan, "Apakah kamu Mesias itu?" Karena selama ini yang menyatakan dia Mesias adalah apa kata orang, apa kata murid-muridnya, dan apa yang dilihat oleh orang lain. Sehingga imam ingin betul-betul mendapat pernyataan itu dari Yesus itu sendiri, agar mereka memiliki alasan untuk menghukum Yesus. Dan itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita dimintai keterangan dan kesaksian, pertanyaannya, mana yang paling sering kita lakukan? Kesaksian yang benarkah atau kesaksian yang tidak benar? Bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita, banyak orang melakukan interogasi untuk menjebak kita agar kita masuk ke dalam perangkap kesalahan. Sekarang, sebagai orang percaya, maukah kita belajar dari hikmat yang sudah diteladani oleh Yesus itu sendiri? Dengan kuasa hikmat yang ada pada Yesus itu sendiri. Maka firman Tuhan hari ini, itulah yang menjadi jawaban Yesus ketika dia ditanya, "Apakah engkau Mesias?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Bukan lagi kata orang, bukan lagi kata murid-murid, tetapi Yesus sendiri mengatakan, "Akulah dia." Pertanyaan itu tidak dijawab langsung bahwa aku adalah Mesias, tidak. Tetapi akulah dia. Identitas, apapun risikonya, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus, dia siap untuk menyatakan, "Akulah dia." Sekarang kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Kalau Yesus itu sudah menyatakan dirinya adalah Mesias, apa yang kita ragukan lagi sebagai umat pengikut Kristus? Dia yang mendapatkan kemuliaan, yang akan duduk di sebelah kanan, itu adalah menunjukkan satu kewibawaan. Maka jangan lagi ada yang meragukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena Yesus itulah satu-satunya juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan malu mengakui Yesus sebagai juru selamat. Meskipun kita harus dijebak, meskipun kita harus disalahkan, meskipun kita harus dikucilkan karena kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan hari ini, Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dia yang sudah memberikan dirinya, meninggalkan kemuliaannya di sorga untuk datang ke dunia, untuk menjadi juru selamat. Walaupun dia tidak diterima, tetapi keselamatan tetap terjadi. Karena itu, kita sebagai orang percaya, jangan takut kalau kita dibenci, kalau kita harus dipersalahkan, kalau kita harus mendapatkan hukuman karena suatu kebenaran. Lebih bagus kita dihukum karena benar daripada kita harus menyembunyikan kebenaran dengan mencari kenikmatan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita selalu diajarkan memikul salib dan siap memberitakan kebenaran, walaupun kita harus mendapatkan suatu penderitaan karena kebenaran itu. Karena Yesus sendiri mengajarkan harus menyatakan yang benar itu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah dari si jahat. Yesus, Anak Allah yang duduk dalam kerajaannya, telah menyatakan dirinya sendiri, tanpa harus ada yang menyaksikan atau harus ada yang bersaksi atas dia. Tetapi Yesus sendiri bersaksi, dialah Mesias, juru selamat yang kita tunggu dan harapkan. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat, maka ikutilah Yesus agar kita selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Ajari kami tidak meragukan Engkau sebagai juru selamat kami sebagai orang percaya dan pengikut-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami keteladanan yang telah Engkau berikan kepada kami. Agar kami mampu Tuhan menjawab setiap pergumulan kami dengan kejujuran dan ketulusan. Sehingga apa yang kami nyatakan sebagai iman kami kepadamu, itulah Tuhan yang menjadi kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami, pekerjaan kami, dan berkatilah apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap keluarga kami, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah setiap orang percaya ya Tuhan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan Tuhan topangan kasih setiamu, sehingga mereka dapat menghadapi segala pergumulan itu dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.